Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu kembali dalam video pembelajaran GF Akuntansi. Di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kembali dari soal kita yang kemarin tentang transaksi PT Greenland. Di pertemuan kita atau di video kita bagian ketiga ini kita akan input saldo awal utang, saldo awal piutang, dan saldo persediaan, dan kemudian data karyawan. Ada 4 juga. Baik, kita langsung saja kita buka GF akuntansinya. Nama filenya dibuka. Nama file saya kebetulan sudah benar sesuai dengan di lokasi data layar depan. Diklik saja, kemudian klik OK, ketik admin dan passwordnya. Oke, yang pertama kita mau input data saldo awal utang. Kita lihat saldo awal utang, ini yang akan kita input ya. Daftar vendor dan saldo utang, ini vendor kita, dan saldo hutang, ini daftar pelanggan kita dan saldo piutang kita, dan ini daftar persediaan barang kita, dan ini adalah data karyawan. Ini yang akan kita input. Nah, kita lihat cara menginput yang pertama untuk daftar vendor dulu. Kita buat dulu daftar vendor, baru buat daftar saldo utang. Nah, kita dari master file, kemudian ini vendor, tempat kita beli ya, pelanggan adalah tempat kita ke siapa menjual. Kita klik yang vendor. Nah, kita masukkan nama-nama vendor kita. Karena ini masih baru, berarti ini klik mengisi data baru. Nah, di sini ketik namanya adalah sesuai soal kita, adalah vendor kita PT Keramik Mulia, PT Mulia Karya. Jatuh temponya 30 hari. Ketik, kemudian enter. Kebetulan di sini nggak ada alamat ya, berarti kita nggak usah buat alamatnya. Nah, di sini jatuh temponya adalah 30 hari buat di kredit. Ketik 30 saja, jadi harinya tidak usah diketik. Kemudian simpan. Kita ada 3 ya, 3. Yang berikutnya adalah PT Keramik Sukses, enter. Kemudian kalau ada alamat diisi. Kalau ini kebetulan nggak ada, berarti kita langsung ke terminnya. Jatuh temponya adalah 30 hari. Kemudian simpan. Yang terakhir adalah Yahoo Gongsi. Ini tidak ada jatuh temponya, berarti langsung kita simpan. Oke, kita tutup. Nah, ini adalah daftar vendor kita atau dari siapa kita beli barang, daftar pemasok. Nah, kita mau langsung input untuk saldo hutang. Nah, yang bawah ini, yang ini ya, kita berutang, saldo hutang kita itu hanya kepada PT Mulia Karya. Nah, kita masukkan yang 15 juta ini. Caranya adalah kita tutup dulu jendela window yang ini, kita masukkan ke, karena namanya hutang itu terjadi atas dasar pembelian secara kredit, berarti kita masukkan input saldo hutangnya itu adalah dari pembelian. Nah, kemudian yang truk yang kuning ya, kemudian data baru, mengisi data baru. Nah, di sini untuk menginput saldo awal hutang kita harus buat ke pembelian tanpa item. Nih, kanan atas pojokan, klik tanpa item sampai ada warna hijau seperti ini, tanpa item, karena tidak ada item atau barang yang kita beli. Nah, kita input sesuai dengan soal kita. Di sini adalah PT Mulia Karya. PT Mulia Karya, vendornya PT Mulia Karya, enter. Atau bisa langsung dipilih ya. Kemudian nomornya kita lihat, nomor PMK 11, PMK 11,
kemudian tanggalnya adalah 18 Desember 2016. Yang ini enter. Kemudian pembeliannya ada 15 juta, kemudian jatuh temponya tadi 30 hari, itu otomatis ya. Nah, langsung masukkan di total harga. Di sini klik di total harga, masukkan 15 juta tanpa titik. Nah, seperti ini. Nolnya 2 di belakang koma. Kalau sudah benar, ini kan sudah 30 hari ya. Klik simpan. Ini harus kredit ya. Kalau misalkan mungkin jari kita keseleo terklik cash, nah klik lagi supaya berubah jadi kredit. Nah, kalau sudah benar datanya seperti ini, klik simpan. Kemudian ini dia yang atas, yang ini sudah ada. Kemudian hanya ada satu ya, hanya ada satu utang kita, berarti kita tutup saja. Yang kedua adalah daftar pelanggan kita tutup dulu yang ini. Yang kedua adalah daftar pelanggan kita, ada 2. Nah, kita masukkan dari menu utama, master file, kemudian pelanggan. Kita masukkan dulu nama-namanya. Nah, kita lihat mengisi data baru. Nah, mengisi data baru kita lihat sesuai dengan soal kita, tanggal aktifnya tanggal berapa. Nah, yang pertama adalah CV Bisnis Lancar, itu tanggal aktifnya 1 Juli 2016. CV Bisnis Lancar dia 14 hari, warning piutang adalah 5 juta dan harga jualnya adalah HJ 2. Kita masukkan tanggalnya tadi 1 Juli 1/07/16, enter. Kemudian di sini tadi CV Bisnis Lancar. Bisnis Lancar. Enter. Nah, ini enggak ada alamat ya. Kita langsung masukkan kreditnya adalah 14, harinya nggak usah diketik ya. Nah, kemudian warning ya tadi adalah 5 juta ya, warning 5 juta. Untuk warning itu kita masukkan di maksimal kredit. Maksimal kredit. Ketik di maksimal kredit 5 juta. Nah, ini tadi warning ya. Sudah terisi kah semua? Nah, harga jual 2. Harga jual 2. Kita masukkan harga jual 2 itu di inisialisasi. Ini ada menu-menu lagi di atasnya ya. Ini inisialisasi 1, ini harga jual 2. Kemudian simpan. Tutup. Kemudian masih ada satu lagi ya, yang kedua adalah CV Maju Terus. Yang ini dia 2 September 2016, maju terus. 2 September 2016, maju terus. CV Maju Terus, enter. Kemudian kreditnya 14 hari, warningnya 10 juta dan harga jual 2. Kreditnya 10 juta ketik tanpa titik. Dan warning dan harga jualnya juga harga jual yang kedua, simpan. Nah, ini karena hanya ada 2 ya, hanya 2, sudah kita masukkan daftar saldo piutang. Kita tutup. Kalau tadi untuk hutang kita pakai dari pembelian, kalau untuk piutang kita dari penjualan, karena piutang itu terjadi karena ada transaksi penjualan secara kredit. Nah, dari menu utama, kemudian menu penjualan, kemudian klik penjualan lagi, kemudian mengisi data baru. Nah, ini sama seperti memasukkan input daftar hutang, kita buatnya adalah tanpa item, tidak ada item barangnya. Klik kanan atas adalah tanpa item sampai muncul
yang hijau seperti ini. Nah, kita lihat soalnya. Kita lihat soal daftar saldo piutang kita hanya kepada bisnis CV bisnis lancar nomor faktur 105 itu sebesar 3 juta. Kita masukkan. Pelanggannya adalah CV bisnis lancar, panah ke bawah, enter, atau diketik baru muncul langsung enterkan. Kemudian untuk nomornya di sini adalah nomor 105. Enter. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 29 Desember 2016. Tanggalnya adalah 29 Desember 2016. Enter. Nah, kemudian kalau sudah buat tanggal penjualannya, ini sudah langsung otomatis ya. Langsung ketik di total harga yaitu 3 juta. Tanpa titik. Oke, kalau sudah simpan. Ini sudah ada ya. Nih, sudah ada. Kita tutup. Yang berikutnya adalah daftar persediaan. Ini yang berikutnya kita buat atau kita input daftar persediaan kita. Yang ini persediaan kita ada 3 jenis barang, ada garpu baja, pot bunga, dan vas antik. Kita masukkan satu persatu. Cara masukkannya adalah dari master file ya. Nah, dari yang sini. Jadi kalau belum masuk di sini master file, kemudian kita klik yang item, kemudian mengisi data baru. Kita masukkan satu persatu, dimulai dari garpu baja, disingkat dengan GB. Garpu baja, enter, disingkat dengan GB. Satuannya adalah sesuai tadi soal kita di atas, satuannya pieces dus. Yang ini ya, ini satuan pieces dus, laporan dus pieces. Ini pieces dus, laporan adalah dus pieces. Ini piecesnya. Oke. Nah, kemudian untuk harga beli, kita lihat soalnya harga belinya berapa. Harga belinya, nah untuk sebelum harga beli biar nggak naik turun, harga jual nanti, harga jual pertama itu ditujukan kepada penjualan langsung atau eceran, itu 100% dari harga beli. Harga jual kedua untuk daftar pelanggan di tahun 2016 itu 80% dari harga beli. Nah, kita lihat harga belinya berapa. Kita lihat harga belinya adalah 100. Untuk garpu baja itu 120.000. Garpu baja 120.000 tanpa titik ya. Nah, di sini setting harganya tadi, harga jual pertama itu 100 tanpa persen. Kemudian enter. Kemudian harga jual kedua adalah 80%, enter. Nah, dia satuannya itu adalah per dus ya. Dus. Berarti di sini kita lihat harga 120.000 itu adalah per satu dus. Ini juga dus. Nah, oke. Nah, itu dia per dus. Karena kalau per pieces dia, kalau kita buat pieces nih pasti berbeda ya. Kalau kita enter nih 10.800. Jadi ini harus per dus. Bentar. Kemudian simpan ya. Yang berikutnya adalah pot bunga disingkat dengan PB. Ini harga jualnya 300.000. Pot bunga, kodenya adalah PB. Satuan pieces dus, ini laporan dus pieces. Harga belinya adalah 300.000 tanpa titik. Nah, ini tadi masih sama semua ya, 100% enter, bawahnya 80% enter, dan ini satuannya adalah dus.
Kalau sudah begini, ini harga beli IDR ya. Klik simpan. Yang berikutnya adalah Fast Antik, singkat FA, harganya 240.000. Ketik Fast Antik, enter, disingkat dengan FA, satuannya pieces dus, laporannya dus pieces. Harganya tadi adalah 240.000 rupiah tanpa titik. Yang ini harga jual pertama itu 100%, harga jual yang kedua 80%, persennya nggak usah diketik. Ini adalah dus, enter, kemudian ini dus, kemudian ini juga dus. Nah, kalau sudah benar, kemudian klik simpan, kemudian tutup. Nah, yang berikutnya kita mau masukkan yang namanya stok awal kita nih. Kan kita tadi hanya memasukkan harganya. Stok atau persediaan kita itu belum kita masukkan. Yang garpu baja 15 dus, pot bunga 30 dus, Fast Antik 20 dus. Nah, caranya kita masuk ke master file. Kita tutup dulu yang ini. Kita masuk dari master file ya, masih yang tadi, kemudian item. Nah, ini kan belum muncul semua apa yang kita sudah buat. Untuk memunculkannya klik yang semua data. Nah, baru dia ada. Nah, untuk memasukkan datanya berarti sorot satu, kemudian tekan shift panah ke bawah sehingga dia terblok seperti ini. Kemudian klik mengisi stok awal yang ini. Nah, masuk ke jendela sisa stok. Kita lihat tanggalnya itu tanggal 31 ya, pastinya 31 Desember. Kita masukkan tanggal stoknya adalah tanggal 31 12 16, hari Sabtu. Nah, ini tidak ada catatan, langsung saja kita masukkan Fast Antik. Fast Antik jangan sampai salah ya, karena di sini beda. Fast Antik itu 20 dus, 20, langsung diketik 20. Nah, satuannya adalah dus. Nah, kemudian di sini yang berikutnya pot bunga. Pot bunga berapa? Pot bunga 30 dus. Pot bunga 30, ketik 20, ini adalah dus. Nah, di sini pot bunga 300.000 per dus. Fast Antik 240.000. Fast Antik 240.000. Ini sudah benar ya. Kemudian garpu baja, kita lihat garpu baja di soal adalah 15 dus. 15 ini dus. Oke, ini kalau sudah benar sesuai dengan soal, kita klik simpan. Oke, ini sudah ada. Ini bisa digeser untuk melihat ya, sampai ke ujung. Nah, ada penjelasan di situ, harga jual pertama, harga jual kedua, dan lain sebagainya. Oke, kita ke yang terakhir, memasukkan data karyawan kita. Nih karyawan kita Sanjaya admin. Nah, caranya adalah dari master file, kemudian di sini ada karyawan, mengisi data baru. Nah, di sini namanya yang pertama tadi Sanjaya. Sanjaya itu adalah admin, tidak ada komisi, berarti ini di checklist salesnya unchecklist, di checklist admin. Oke, kemudian simpan. Yang kedua adalah Acong. Acong itu sales dan kolektor. Acong dia sales dan kolektor, adminnya di Ancentang. Kemudian ada komisi 5%,
ketik 5 saja, 5, kemudian simpan. Oke, kita sudah selesai menginput saldo awal piutang, saldo awal hutang, persediaan, dan karyawan. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup, tekan tombol exit. Di sini ada peringatan, kita klik yes, kemudian kita backup terlebih dahulu. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kita ketemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Bye.